Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ustaz Anang. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu kita ada di tema 9, subtema 2, pembelajaran 4, dimana nanti kita akan belajar pembelajaran 4 yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita persiapkan perlengkapan belajar kita, serta mari kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan berdoa supaya apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Siswa mampu mengetahui manfaat menjaga kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Siswa mampu mengidentifikasi usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh gambar keluarga yang sedang menyaksikan acara televisi. Apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Menonton televisi atau menonton YouTube? Nah, dalam suatu acara yang ada di televisi atau di YouTube, sering kita melihat yang namanya iklan. Misalkan iklan kecantikan, iklan pendidikan. Nah, itu merupakan contoh-contoh iklan. Nah, misalkan seperti ini, acara-acara seperti ini. Nah, tentu kalian tidak asing lagi. Nah, biasanya ini ada beberapa contoh iklan, misalkan Marja. Nah, biasanya ini kita mendekati Ramadan. Insya Allah biasanya kalau mendekati bulan-bulan suci Ramadan, itu biasanya banyak muncul iklan-iklan minuman seperti ini, iklan makanan, iklan obat-obatan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari iklan yang sering kita lihat dalam televisi. Ya. Nah, sekarang jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Ada berapa sih jenis-jenis iklan dalam bahasa Indonesia berdasarkan isinya? Nah, mari kita kupas. Sekarang yang pertama, iklan yang ada di televisi menayangkan gambar partai-partai dalam pemilu. Ini ada banyak partai yang ada dalam pemilu 2014. Iklan tersebut mengenalkan kepada halayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Nah, melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai-partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, sesuai dari isinya, nah iklan pada gambar ini merupakan contoh atau jenis iklan politik. Ya, ini adalah contoh atau jenis iklan yang pertama, yaitu iklan politik. Iklan yang kedua, iklan yang berisi tentang ajakan kepada halayak untuk membeli aplikasi pendidikan, aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Nah, iklan ini ditayangkan melalui internet, televisi, dan lain-lain. Nah, berdasarkan isinya, iklan ini seperti ini, iklan warna. Nah, ini merupakan berdasarkan isinya. Kita lihat dari isinya, iklan ini merupakan contoh iklan pendidikan. Dan ada juga lagi contoh iklan pendidikan yang lain. Misalkan ini, ini ada iklan Kuiper Video, Ruang Guru. Itu merupakan iklan pendidikan, di mana pengiklan mengajak halayak ramai untuk membeli aplikasi pendidikan. Nah, contoh ketiga, iklan yang ditayangkan melalui televisi. Nah, kamu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada halayak ramai menggunakan sampo. Pada gambar di bawah, dengan menggunakan sampo, rambut kita akan menjadi bersih, kuat, lebat.
Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan, misalkan iklan sampo, iklan kosmetik. Nah, itu merupakan contoh-contoh iklan tentang kecantikan. Nah, banyak lagi iklan-iklan yang ada atau yang sering kita jumpai, bukan cuma 3. Nah, coba kalian simak video ini. Bahaya COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Nah, coba kalian simpulkan, kira-kira iklan ini merupakan contoh iklan, jenis iklan apa? Nah, ya tentunya Ustadz yakin kalian tahu. Nah, jenis iklan apa yang ada di video tadi? Iya, pinter. Ini merupakan jenis iklan kesehatan. Banyak ya iklan, bukan cuma iklan tentang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, tapi masih banyak lagi iklan-iklan yang lain. Nah, itu. Nah, di sini ada 2 gambar. Perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar sedang berjamaah. Nah, ya, ini merupakan salah satu contoh hidup rukun dalam keluarga. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari hidup rukun di lingkungan keluarga? Nah, salah satu manfaatnya yang pertama yaitu kehidupan menjadi lebih harmonis. Lingkungan keluarga lebih aman, tentram, menghasilkan komunikasi yang baik, menghindari terjadinya perselisihan. Jadi, antar sama keluarga itu harus rukun. Yang lebih besar harus menjaga yang lebih kecil, ya, harus saling menghormati dan menghargai. Itu dalam keluarga. Nah, dalam bermasyarakat, hidup rukun salah satunya ketika ada tetangga yang meninggal, kita bisa takziah. Ketika ada teman yang sakit, kita bisa menjenguk. Tapi kalau dalam masa-masa pandemi, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu ya. Salah satu manfaat hidup rukun dalam masyarakat yaitu keadaan lebih aman, mempererat tali persatuan, kehidupan lebih harmonis, memiliki banyak teman. Nah, kalau kita rukun, teman kita banyak, teman kita senang dengan kita, nah senang bermain dengan kita. Itu salah satu manfaat hidup rukun dalam keluarga dan bermasyarakat. Nah, sekarang usaha ekonomi. Nah, di sini Ustadz pernah menjelaskan tentang usaha ekonomi. Usaha ekonomi itu ada 2 jenisnya. Nah, yang pertama, pelaku usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, itu apa arti usaha ekonomi perorangan atau individu? Nah, usaha ekonomi perorangan itu usaha yang dikelola secara perorangan. Ciri-cirinya apa? Usaha dimiliki oleh perorangan, bentuk pengelolaannya sangat sederhana, modal kecil. Kelangsungan bisnis tergantung dari pemilik sendiri. Nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Itu merupakan contoh-contoh usaha perorangan. Coba ada yang tahu contoh usaha perorangan? Tentunya kalian sering melihat. Nah, ini dia contohnya. Beberapa contoh usaha perorangan, misalnya dalam bidang pertanian, yaitu usaha pertanian. Nah, ini biasanya para petani mengolah sawah sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh usaha perorangan. Usaha dalam bidang perdagangan. Nah, ini biasanya usaha perdagangan secara perorangan, biasanya di skala kecil. Usaha antara lain pedagang asongan, pedagang warung, pedagang kaki lima. Ini merupakan usaha ekonomi perorangan contohnya ya. Dan dalam bidang jasa juga ada usaha perorangan dalam bidang jasa. Misalkan jasa tukang tambal ban. Nah, ini jasa potong rambut. Nah, ini merupakan usaha
ekonomi perorangan, hanya dikelola sendiri, modal biasanya relatif kecil. Nah, ini ada tukang jahit, ada tukang fotokopi, ini biasanya juga dalam bidang jasa, usaha bidang jasa perorangan. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok apa aja? Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam bagi hasil. Contohnya apa? Contohnya firma, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku paket apa itu CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, dan koperasi itu apa. Nanti di buku paket sudah ada. Nah, itu kesimpulan dalam pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, iklan menurut isinya ada banyak sekali. Di antaranya iklan politik, iklan pendidikan, iklan kecantikan, dan lain-lain. Beberapa manfaat menjaga kerukunan, hidup bisa tentram, hidup tenang, banyak teman dan saudara. Berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya. Nah, tugas kalian ini di halaman 96 itu ada tugas ayo berlatih. Silahkan kamu cari. Nah, coba identifikasi jenis-jenis iklan elektronik, dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasimu dalam lembar tugas, boleh di buku. Nah, sertakan gambar iklannya, boleh cari di Google, boleh. Setiap anak minimal membuat 2 contoh iklan dari satu jenis iklan. Boleh satu jenis atau 2 jenis ya. Misalnya 2 iklan tentang pendidikan, atau 2 iklan tentang kecantikan, atau dalam iklan politik, atau lain-lainnya boleh. Nah, silakan nanti bisa digunakan ke ustadz-ustadzah yang mengajar. Nah, pesan dari ustadz untuk yang terakhir kalinya, selalu patuhi protokol kesehatan. Tidak lupa memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak aman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.